Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Indasari, salah satu anggota kelompok 11. Yang pertama itu modul nyeri dada, di mana skenario-nya yaitu seorang laki-laki berusia 20 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri dada sejak sebulan terakhir. Keluhan disertai mudah lelah, kadang-kadang sesak, dan bersuara serak. Riwayat didiagnosa jantung bocor, sejak kecil disarankan operasi namun menolak. Pemeriksaan fisik didapatkan komponen pulmonal S2 mengeras. Pertama itu aspek sentralnya, di mana aspek sentralnya itu arteri pulmonalis. Di sini kita bisa lihat struktur anatomi jantung manusia, dan arteri ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu pertama tunica adventitia, tunica intima, dan tunica media. Kemudian kita gali informasi lainnya, di mana kita melakukan anamnesis tambahan. Yang pertama yaitu kita dapatkan nyeri dada atipikal pada pasien, kemudian juga merasakan nyeri tidak dipengaruhi aktivitas, merasakan lemas, nyerinya juga kadang menjalar, kadang tidak, berarti nyerinya tidak spesifik. Kemudian si pasien juga merasakan sesak, ada riwayat kelainan jantung bawaan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik, di mana auskultasi didapatkan S2 mengeras pada intercostalis 2 dextra. Kemudian kita melakukan pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu fototoraks, dapatkan dilatasi aorta, konus pulmonal menonjol, dan vaskularisasi pulmonal daerah hilus tampak jelas. Apa hubungan data dengan aspek sentral? Hubungan data dengan aspek sentralnya itu hipertensi pulmonal. Penjelasannya sebentar. Di sini kemudian ada faktor risiko dari hipertensi pulmonal. Yang pertama, penyakit jantung bawaan VSD dan tidak ditangani dengan baik. Hipotesisnya yaitu pertama, riwayat jantung bawaan VSD. Di sini ada efek shunting dari ventrikel kiri ke kanan, maka terjadi disfungsi ventrikel kanan. Pada saat disfungsi ventrikel kanan, maka terjadi akumulasi cairan pada ventrikel kanan. Kemudian darah dialirkan ke arteri pulmonalis. Pada saat darah dialirkan, maka tekanan dan volume darah pada arteri pulmonalis ini mengalami kerusakan sel endotel dan perubahan tekanan darah vaskular paru, maka terjadi hipertensi pulmonal. Hipertensi pulmonal itu adalah salah satu jenis tekanan darah tinggi yang spesifik mengenai pembuluh darah arteri dari paru-paru dan sisi kanan jantung. Hipertensi pulmonal juga ini terjadi ketika arteri kecil dan pada paru-paru biasa disebut dengan arteriol pulmonal, dan pembuluh darahnya kapilernya menyempit, tersumbat, dan rusak. Kondisi ini juga berakibat aliran darah dari sisi kanan jantung menuju paru-paru untuk mengambil oksigen dan disebarkan ke semua organ itu menjadi terganggu. Salah satu gejala hipertensi pulmonal yaitu sesak dan nyeri dada. Pasien juga mengeluhkan suara serak karena adanya penekanan nervus laryngeus recurrens. Kemudian pasien juga mengalami keluhan lemas karena terjadi efek shunting dari ventrikel kiri ke kanan, maka volume darah ventrikel kiri berkurang. Pada saat volume darah ventrikel kiri berkurang, maka terjadi juga afterload berkurang, maka aliran darah ke seluruh tubuh juga berkurang, sehingga si pasien juga merasakan lemas. Informasi tambahannya yaitu pertama EKG, di mana pada pemeriksaan EKG ini kita dapat melihat aktivitas listrik jantung dan mendeteksi gangguan irama jantung. Di sini kita temukan adanya pembesaran ventrikel kanan, R tinggi pada F1 dan F2, gelombang P-nya runcing, lead 1 negatif dan lead AVP positif, maka dihasilkan defisiasi kanan aksis jantung. Kemudian kedua, ekokardiografi. Ekokardiografi atau USG jantung ini dilakukan untuk menghasilkan citra jantung dan memperkirakan besarnya tekanan pada arteri paru-paru serta kerja kedua bagian jantung untuk memompa darah. Kemudian juga kita melakukan pemeriksaan lab, di mana pemeriksaan darah lengkap, protrombin, analisa gas darah, arteri. Kemudian juga kita melakukan pemeriksaan fungsi paru di sini untuk mengetahui apakah aliran udara yang masuk dan keluar dari paru-paru itu
Dan juga kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat yang bernama spirometer. Kemudian kita melakukan pemeriksaan tes berjalan selama 6 menit, tes MRI, CT scan, dan kateterisasi jantung. Tes kateterisasi jantung ini dilakukan setelah pengidap menjalani pemeriksaan ekokardiografi untuk memastikan diagnosis hipertensi pulmonalnya sekaligus mengetahui tingkat keparahan kondisi. Dengan kateterisasi jantung kanan, kita dapat mengukur tekanan arteri pulmonal dan ventrikel kanan jantung. Tata laksananya yaitu secara farmakologi. Pertama, oksigenase untuk menurunkan resistensi pulmonal. Yang kedua itu koagulan untuk mencegah terbentuknya trombus. Yang ketiga itu CCB dengan memberikan obat nifedipine, diltiazem, dan amlodipine. Keempat itu prostacyclin. Kemudian antagonis reseptor endotel berfungsi untuk menurunkan tekanan arteri pulmonal dan resistensi vaskular pulmonal dengan memberikan obat bosenton dan iloprost. Kemudian inhalasi nitric oxide sebagai antiinflamasi dan antioksidan, phosphodiesterase inhibitor, dan terakhir kita melakukan terapi bedah untuk mengurangi tekanan dan volume overload di jantung kanan. Secara non-farmakologinya yaitu pertama dengan rehabilitasi, kedua mempertahankan lingkungan yang tenang dan nyaman, ketiga makanan yang lembut dan diistirahatkan selama 1 jam setelah makan. Yang keempat itu kita membatasi aktivitas fisiknya berlebih. Yang kelima itu dengan melakukan diet rendah garam. Kemudian kita memberhentikan untuk berhenti merokok. Ketujuh itu dengan melakukan pola hidup sehat. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.